Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Hari ini tanggal 29 September 2024. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Kali ini emiten yang akan kita bahas adalah Zone dan FMII ya. Kita akan melihatnya dari segi value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena setiap investor itu punya pola pemikiran masing-masing. Kemudian pembahasan kita ini bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarinya kepada data-data yang ada dan berdasarkan kriteria-kriteria yang kita buat ya, sehingga nanti kalau ada perbedaan kriteria antara kita itu berarti berdasarkan screeningnya ya, atau filternya itu yang berbeda ya. Baik, kita ingin menekankan bahwa yang namanya investasi itu adalah maraton atau long run ya, sehingga apa yang kita bahas hari ini mungkin pada saat kita membeli atau melakukan aksi tidak akan atau tidak terlihat dalam 1 atau 2 hari atau 2 bulan ya, mungkin saja beberapa kuartal bahkan tahun baru kelihatan jelas ya. Oleh karena itu yang namanya investasi itu adalah perlu kesabaran yang pertama, dan yang kedua bahwa returnnya itu sedikit demi sedikit tapi digulung menjadi besar. Itu perbedaan mendasar antara investasi dan spekulasi ya, atau trading. Kalau trading itu lebih menekankan kepada capital gainnya mengharapkan lebih cepat, sementara yang kita di investasi ini adalah bagaimana kita lebih dulu mengutamakan kepada pertahanan ya, dalam artian bahwa kita menekankan kepada keamanan modal baru ataupun juga jalan keluar dari sebuah stock. Misal harga bermasalah ya, turun, tetapi kita punya ada jalan keluar bahwa perusahaan membagikan dividen ya. Sementara kalau di spekulasi atau trading tadi kita lebih menekankan kepada memotong ataupun mengkat kerugian, sementara dalam investasi itu kita mengharapkan jalan keluar tadi ya. Capital gain kita dapatkan mudah-mudahan secara bertahap, tetapi ketika ada permasalahan ada jalan keluar kita di dividen. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama zone atau mega perintis ya. Di sini tertera perkataannya bidangnya adalah perdagangan retail. Kita punya satu data masih ya di triwulan 2. Dari data yang kita dapatkan ini secara umum bahwa data awal ya, baik value, keuntungan bersih, kemudian aset lancar, hutang, dan kepemilikan, ini semuanya memenuhi kriteria. Artinya data awalnya memenuhi kriteria. Hanya kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu valuasi. Sekarang di harga 875, kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya itu sekarang sudah hampir 1 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Hampir sudah 2 kali lipat, atau istilahnya hampir PBV 2 ya. Sehingga kalau kita datakan sekarang berarti ya, dari harga sekarang ke maksimal target harga itu berarti tinggal 2,75% ya. Sehingga tinggal 25% ya.
Selanjutnya dari segi maksimal beli kita di 217, sekarang ini sudah 800-an, berarti sudah 3 kali lebih tinggi daripada maksimal kita beli. Sehingga untuk valuasi, kalau kita beli sekarang, kita harus merogoh kocek 3 kali lebih dalam daripada yang seharusnya, plus bahwa untuk baggernya, kemungkinan bagger, maksudnya kalau dari tujuan awal ya, untuk bagger ini tinggal 2%. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan sudah bagus membagikan dividen sekitar 29,9, anggaplah 30, berarti sudah memenuhi kriteria ya. Anggap saja 20 sudah memenuhi kriteria. Nah, untuk triwulan 2 2024 ini ya, kalau kita lihat dividen yieldnya hanya 0,72%, berarti sangat kecil. Kenapa? Karena tadi keuntungannya hanya 4,71%, sehingga dividennya ini walaupun sudah kita anggap saja memenuhi kriteria, tetapi dia hanya 0,72%, berarti sangat kecil ya. Valuasinya mahal, kemudian dividennya kecil. Lalu selanjutnya untuk ketahanan perusahaan tadi sudah kita bahas bahwa semuanya oke ya. Kemudian saham yang ada di masyarakat pun yang ada bisa diperjualbelikan pun hanya 40%. Berarti di sini pengendali tidak trading ya. Dan retail 15%, berarti aman, kepemilikan aman. Sehingga untuk perusahaan ini ya, untuk emiten ini, bahwa dari segi valuasinya ya, berarti dari segi yang pertama kita harus menunggu di triwulan berikutnya, kita cek lagi IPS-nya supaya nanti mudah-mudahan keuntungannya di atas 10%. Padahal biasanya kalau perusahaan perdagangan retail ini semestinya keuntungannya besar ya. Semestinya untungnya mungkin di atas 20% ya kalau normalnya. Kemudian tadi dari segi harga sudah ketinggian juga ya. Kemudian dividennya sudah kita anggap saja oke, berarti di sini dua ini yang akan kita cek lagi di triwulan berikutnya, yaitu IPS dan harganya ya. Kalau dividen tadi sudah di 30%, kalau IPS-nya membaik tentu saja nanti berpengaruh baik juga di hasil dividennya ya. Baik, yang kedua kita akan membahas FMII, Fortune Made Indonesia. Sama juga kita mempunyai satu saja ya, satu triwulan di triwulan 2 ya. Dari semua data yang kita dapatkan ya, di data awal ini ada satu permasalahannya di keuntungannya ya. Ini di keuntungannya ada satu data yang kita anggap saja belum memenuhi kriteria, karena keuntungannya hanya Rp1 ya. Keuntungannya hanya Rp1. Menurut kriteria saya pribadi ya, bahwa keuntungannya ini minimal Rp10 ya. Minimal Rp10 per lembar saham itu keuntungannya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa saja mendapatkan misal Rp10 tadi, maka kita mengharapkan bahwa nanti harga saham itu di sekitar Rp100 ya, minimal harga ya. Kenapa saya mendasarkan seperti itu? Karena di harga sekitar 100 itu 100% dari 50 atau gocap ya. Artinya harga itu jauh sudah di atas dari ambang bahaya ya. Jadi menurut saya pribadi bahwa IPS-nya ini 10 ya, berarti ini masih kurang ya. IPS-nya masih di bawah. Jadi dari semua data awal, IPS ini perlu perhatian lebih jauh. Selanjutnya kita membahas dari segi rasio. Harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ya, harga sekarang ini sudah 1,4 kali lebih tinggi ya. Atau istilah lainnya adalah PBB-nya 2,4, berarti PBB-nya sudah terlewati ya. Untuk PBB 2 terlewati karena maksimal target harga di sini di 210. Sehingga kalau
kita lanjut dulu ya. Untuk IPS sekarang maksimal beli di 14, di harga sekarang 260, berarti ini ya 17 kali lebih mahal ya, 17 kali lebih mahal daripada maksimal beli kita. Sehingga untuk valuasinya kita akan membacakan seperti ini ya. Kalau beli sekarang di harga sekarang seharusnya kita beli di Rp14 saja, tetapi kita harus mengeluarkan uang Rp260, 17 kali lebih mahal. Dan untuk kemungkinan beggar itu sudah terlewati. Bisakah beggar? Kalau memang dia bisa, maka bisanya pun akan lamban juga. Tapi secara perhitungan secara perhitungan ini sudah beggarnya terlewati. Itu yang pertama. Kemudian karena untungnya tadi sangat kecil ya, untungnya sangat kecil karena hanya Rp1 dan itu senilai juga 1% saja. Kalaupun dibagikan dividen, mungkin pertama merugikan perusahaan, yang kedua dampaknya tidak terlalu signifikan kalau dibagikan dividen itu. Lebih baik untuk pengembangan perusahaan atau perbaikan kinerja perusahaan. Yang ketiga, kita melihat dari aset lancarnya ya, dari aset lancar, dari ketahanan perusahaan. Yang pertama dari segi free cash flow, ini sebenarnya sudah bagus di atas 0, tetapi karena dia di bawah 5 ya kita anggap seperti itu ya. Kemudian dari segi yang lainnya ini tidak ada masalah. Kemudian sahamnya ada di bursa pun semuanya ya, ini berarti retailnya 12% tidak terlalu masalah ya. Oke, walaupun nanti mungkin volatilitasnya bisa saja dia tinggi volatilitasnya ya. Baik, kita ambil simpulan untuk perusahaan ini. Yang pertama ya, tadi karena IPS-nya di bawah 10 dan keuntungannya hanya 1%, tentu saja concern pertama kita IPS-nya ya. Ini data awal saja perlu kita concern. Kemudian di rasionya tadi juga. Kemudian lagi bahwa tadi valuasinya mahal, berarti harganya mesti kita cek. Untuk dividen kita tidak cek dulu, kita lihat saja nanti. Free cash flow sudah bagus, tetapi kalau bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk untuk retail juga sedikit saja, jadi tidak ada masalah. Concern kita untuk perusahaan ini adalah dua ini yang paling utama ya. Walaupun nanti untuk yang dua tadi kita cek lebih jauh, tetapi yang menjadi bahan utama adalah yang ini ya. Itulah tadi pembahasan kita untuk dua emiten, yaitu zone. Untuk zone ini ada dua, IPS dan harganya yang kita cek. Kemudian juga untuk FMII juga sama, IPS dan harga, tetapi ada data awal ya, ada data awal yang sangat concern di sini ya. Kalau dibandingkan yang pertama, FMII ini data awalnya sudah ada masalah yang pertama ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham ini, yaitu Zone dan FMII. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.